Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja berdoa sebelum kita belajar. Mimin, kita kelas. Siap. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini hadir semua? Iya. Alhamdulillah ya. Jangan sampai banyak apanya ya. Revania hadir. Rianti, Yudika, ya. Zaina, ada Randy, hadir ya. Alhamdulillah semuanya ya. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah baik. Ya, sehat semua ya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut kita tadarus Quran dulu ya sebelum kita belajar. Dibuka Al-Qur'annya. Surat apa? Surat An-Naba. Surat An-Naba. Silakan dibuka surat An-Nabanya. Sudah dibuka? Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata. Sadaqallahul azim. Oke, kita tepuk yel-yel dulu supaya semangat. Tepuk rohis. Islami cerdas berprestasi. Allah Akbar. Baik, anak sekalian. Pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang sumber-sumber hukum Islam. Ya, tapi sebelum masuk ke materi yang sekarang, ya, pengen tahu nih, pengen nanya dulu nih. Minggu lalu atau pertemuan lalu siapa yang masih ingat kita membahas materi apa? Siapa? Acung yang masih ingat? Kemarin materi tentang apa? Ya. Apa? Kejujuran. Siapa bisa menyebutkan contoh-contoh sikap jujur di lingkungan sekolah? Siapa bisa menyebutkan? Masih ingat? Tidak menyontek Ya. saat ujian. Tidak menyontek ketika ujian. Lagi tidak berbohong pada tidak berbohong kepada guru. Mengembalikan barang pinjaman. Iya, tepat sekali. Alhamdulillah masih pada ingat ya. Jangan sampai dilupain ya. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai
materi sumber-sumber hukum Islam. Baik ya, hari ini kita akan membahas mengenai materi sumber-sumber hukum Islam ya. Siapa yang bisa menyebutkan apa saja sumber hukum Islam? Ada yang bisa jawab? Sumber hukum Islam apa aja? Ya, apa? Al-Quran, terus hadis, terus satu lagi apa? Ijtihad. Nah, ini harus tahu ya sumber hukum Islam kita. Kita sebagai umat Islam harus tahu. Baik, perhatikan PowerPoint materi di atas ya. Sumber hukum Islam ya. Yang pertama adalah apa? Al-Quran. Yang kedua hadis. Yang ketiga adalah ijtihad ya. Hukum menetapkan sesuatu atau tidak menetapkannya. Sumber hukum Islam. Apa itu sumber hukum Islam? Sesuatu yang tidak dikatakan Tuhan atau percaya Islam. Baik, Al-Quran. Al-Quran itu apa? Al-Quran adalah kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah. Salah satu sumber hukum Islam kita adalah Al-Quranul Karim. Siapa yang suka baca Quran di rumah? Ya. Boleh pas baca Qurannya di rumah ya. Lalu sumber hukum Islam yang pertama dan utama, hadis. Apa itu hadis? Baik yang berupa ucapan, perbuatan maupun takdir atau persetujuan Nabi serta penjelasan sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ada kedudukan dan fungsinya hadis. Ada sumber hukum Islam yang kedua. Fungsinya apa hadis? Kalau misalkan di dalam Al-Quran ada hukum yang kurang jelas, nanti akan diperjelas oleh hadis. Kemudian nomor dua apa? Menjelaskan, menafsirkan dari ayat-ayat reaksi umum. Yang ketiga apa? Mewujudkan suatu hukum atas jalan yang tidak. Iya. Sumber hukum Islam yang terakhir adalah apa? Ijtihad. Bapak mau nanya ya. Kita mengakui ada 4 mazhab di Indonesia. 4 mazhab Indonesia, dan mereka adalah para mujtahid dunia yang diakui dunia. Ya. Mungkin masih ingat yang pertama apa? Yang pertama adalah Imam Syafi'i. Imam urutannya dulu. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan terakhir adalah Imam Hambali. Nah, 4 yang diakui ya. Kita harus tahu. Nah, apa kedudukan dan fungsi ijtihad? Ijtihad sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Fungsinya adalah apa? Untuk menetapkan hukum sesuatu yang tidak ditemukan dalil hukumnya secara pasti di dalam Quran dan hadis. Jadi kalau ada hukum yang tidak pasti, tidak ditemukan di Al-Quran hadis, maka ijtihad para ulama itu ya. Nah, ini bentuk ijtihadnya. Nah, demikian penjelasan mengenai sumber-sumber hukum Islam. Coba diulang lagi. Sumber hukum Islam ada berapa? 3. Pertama, Al-Quran. Kedua, hadis. Ketiga, ijtihad. Apa itu Al-Quran? Kalam Allah. Kemudian, apa itu hadis? Apa itu hadis? Apa itu hadis? Segala berita yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik yang berupa ucapan,
perbuatan maupun takdir. Jadi segala bentuk ucapan perbuatan yang maksudnya itu adalah hadis. Ya, tidak contohnya Rasulullah. Ada juga yang sifatnya adalah tidak berbicara, tetapi takdir mengiyakan, dia mengiyakan. Itu namanya hadis. Baik anak sekalian, baik anak-anak semua. Baik, sekarang kalian silakan bentuk kelompok ya, menjadi 3 kelompok aja, 3 kelompok saja. Kelompok pertama membahas mengenai sumber hukum Islam yang banyak berkaitan dengan Al-Quran. Yang kedua sumber hukum Islam tentang hadis, dan yang ketiga tentang ijtihad. Silakan bentuk kelompok. Nah, dibagi menjadi 3 kelompok. Silakan bentuk kelompoknya. Baik, silakan diskusikan materi-materi yang sudah kalian. Terima kasih. Oke, Pak. Silakan kelompok 1 yang maju duluan. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipercaya mesti bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada pembaca Al-Quran. Itu perlu sebelum Al-Quran diturunkan berbunyi secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Sudah jelas? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan untuk maju ke depan. Baik, alhamdulillah ya, diskusinya sudah selesai dan juga sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik anak sekalian, nanti hasil diskusinya ya kamu semuanya semua dikumpulkan di meja bapak. Ya, baik. Kemudian setelah itu kalian silakan nanti buka aplikasi Linki. Tugas-tugas soal-soal kuis semua ada di sana. Silakan dikerjakan. Insyaallah minggu pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, dipersiapkan materinya. Baik, kesimpulan hari ini ya, kelompok 1 sudah alhamdulillah sangat baik, kelompok 2 juga sangat baik, dan kelompok 3 sangat baik sekali.
Baik, kita ulang lagi ya materi hari ini. Sumber hukum Islam itu ada berapa semuanya? Iya. Pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Ya, Al-Quran itu apa sih? Al-Quran itu baik, anak sekalian, kita akhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini dengan pembacaan bab doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la